Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab 39, bab Ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Bab tentang mencuci kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib an Amr an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi taurin min ma'in fatawadda'a lahum, maka dia pun meminta didatangkan bejana berisi air, kemudian dia pun berwudu di hadapan mereka. Wudu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akfa ala yadihi min at-tauri fa ghassala yadayhi thalathan, maka dia tuangkan miringkan bejana tersebut ke tangannya, kemudian dia pun mencuci kedua tangannya 3 kali. Setelah dicuci, dan ini hukumnya sunnah, thumma adkhala yadahu fit taur, setelah dicuci di luar baru kemudian tangannya dimasukkan dalam bejana. Famat madha wastanshaqa wastanthara thalatha ghurafatin, maka beliau berkumur-kumur, istinsyak dan beristinsar dengan 3 kali cidukan, 3 kali cidukan. Jadi sekali cidukan langsung berkumur-kumur sebagian airnya dihirup istinsyak, kemudian dihembuskan, ya, menghirup air di hidung namanya istinsyak, mengeluarkannya namanya istinthar. Tsumma adkhala yadahu fa ghassala wajhahu thalathan, kemudian dia pun masukkan tangannya lagi, maka dia pun mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadayhi marratain ilal mirfaqain, kemudian dia pun mencuci kedua tangannya sampai ke mirfaqain 2 kali, 2 kali kanan, 2 kali kiri. Ini juga saya sudah pernah sampaikan dalil bahwasanya boleh sebagian 2, sebagian 3, ya. Sebagian 1 enggak ada masalah, yang penting minimal 1 kali. Tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya, kemudian dia pun mengusap kepalanya, fa aqbala bihima wa adbar, begini dan begini, atau sebaliknya begini, namun dalam sebagian riwayat sudah kita jelaskan caranya dari depan dibawa ke belakang kemudian dikembalikan lagi. Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai ke kedua mata kaki, ya. Ini dalil bahwasanya telinga tidak disebutkan. Seandainya mengusap telinga, mencuci telinga disebutkan, pasti akan disebutkan dalam hadis ini. Ini dalil bahwasanya mencuci telinga hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya sampai ke kedua mata kakinya. Dan ini pendapat yang lebih kuat, ya, meskipun sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah membolehkan untuk dicuci lebih daripada mata kaki, sebagaimana mereka membolehkan mencuci tangan sampai melebihi kedua siku, ya. Namun ini sudah pernah kita bahas. Yang sunnah, yang lebih afdal adalah sampai pada yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sampai siku, dan kalau kaki sampai di kedua mata kaki. Ini dalil dibawakan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya sunnahnya adalah mencuci sampai kedua mata kaki. Menyelisih pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan disunahkan untuk perpanjang tahjil, ya, wal ghurrah, mempanjang mencuci sampai ke adud, sampai lengan atas. Demikian juga mencuci kaki sampai ke sak, ke betis. Ini pendapat, ya. Namun pendapat ini kurang kuat, lebih kuat hadis-hadis datang, ya, kebanyakannya hanya sampai ke siku dan hanya sampai ke kedua mata kaki. Dan ini perlu saya ingatkan kembali bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari, beliau tidak bermadzhab dengan madzhab tertentu. Beliau adalah mujtahid mutlak. Beliau adalah seorang mujtahid yang pakar seluruh bidang agama, sehingga beliau lam yataqayyad bimadzhabin muayyan. Beliau tidak terikat dengan madzhab tertentu, wala yuqallidu wahidan min a'immatil madzahib. Dan beliau tidak mengikuti dan tidak taklid kepada seorang pun dari imam madzhab.
Oleh karenanya sebagian ulama menganggap dia bermadzhab Syafi'i seperti As-Subki dalam kitabnya Tabaqatis Syafi'iyah memasukkan tentang biografi para ulama Syafi'iyah. Beliau memasukkan Al-Imam Al-Bukhari dalam rentetan ulama Syafi'iyah. Bahkan Al-Qadhi Ibnu Abi Ya'la Al-Farra memasukkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Tabaqatul Hanabilah, ulama-ulama Hambali. Imam Bukhari dimasukkan juga ke dalam ulama Hambali. Yang benar, dia tidak bermadzhab Syafi'i dan juga tidak bermadzhab Hambali. Oleh karenanya, beliau memiliki fikih tersendiri, wa fiqhuhu fi tarajumihi. Dan fikihnya Imam Al-Bukhari pada judul-judul bab yang beliau buat dalam Sahih Bukhari. Oleh karenanya banyak beliau membuat judul-judul bab. Contohnya saya dalam kitab Al-Wudu yang judul-judul bab tersebut menyelisihi mazhab Syafi'i. Menyelisihi mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi dalil bahwasanya beliau tidak bermadzhab dengan mazhab tertentu meskipun beliau datang setelah Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya. Rahimahullahu jami'an. Tapi kita lanjutkan. Babun isti'malu fadli wudu'in nas. Bab tentang menggunakan sisa air yang telah digunakan untuk berwudu oleh orang lain. Jadi ada orang-orang sudah pakai air wudu tersebut, ada sisanya. Boleh enggak kita pakai air sisa tersebut untuk berwudu? Ya, sisa dari air yang tadi sudah digunakan berwudu oleh orang lain. Wa amara Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ahlahu an yatawaddau bi fadli siwakihi. Kemudian beliau membawakan athar dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu di mana Jarir bin Abdullah memerintahkan keluarganya untuk berwudu dari sisa air yang dia gunakan untuk bersiwak. Seakan-akan Jarir bin Abdullah memasukkan siwaknya ya untuk melembutkan siwaknya di air kemudian dia bersiwak, atau sebaliknya setelah dia bersiwak dia celupkan siwaknya di air bekas, ada air, kata dia berwudu dari air ini. Berwudu dari air yang sudah dia celupkan siwak di dalamnya. Dan ini Al-Imam Al-Bukhari menjadikan dalil bahwasanya siwak sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Bahwasanya siwak itu pencuci mulut, pembersih mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siwak yang sudah digunakan untuk bersihkan mulut ternyata sisa airnya ya tidak mengapa digunakan untuk berwudu, maka beliau mengatakan demikian juga kalau orang sudah menggunakan air untuk berwudu, sisa airnya masih ada, boleh digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena ini ada khilaf dalam masalah ini, ya. Ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Al-Hakam. Qala sami'tu Aba Juhaifah yaqulu kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Aku mendengar Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami bil hajirah, yaitu di siang bolong, panas terik. Fa utiya bi wudu'in fatawadda'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan air wudu. Kalau wudu pakai dhamma artinya perbuatan wudu, kalau pakai fathah wudu artinya air wudu. Itu bahasa Arab. Kalau pakai dhamma wudu artinya perbuatan wudunya, kalau pakai fathah maftuhah al-wudu airnya. Ya. Faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi. Setelah Nabi berwudu, maka orang-orang pun mengambil sisa air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatamassahuna bihi, maka mereka pun mengusapkan air tersebut ke tubuh mereka, mencari keberkahan tentunya. Fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra rak'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat zuhur 2 rakaat, wal asra rak'atain itu Nabi jamak takdim. Nabi salat zuhur 2 rakaat, kemudian Nabi salat asar 2 rakaat, jamak takdim diqasar. Wa baina yadayhi anazah, di depannya ada semacam tongkat ya. Sutrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air tersebut, tentunya airnya berjatuhan kembali, dia berwudu di atas jatuh kembali dan sisa airnya diperebutkan oleh para sahabat. Diperebutkan oleh para sahabat karena mereka ingin mencari keberkahan dari sisa air yang telah mengenai tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu dicari keberkahannya, Ini juga dalil bahwasanya
bahwasanya air bekas wudu ya tidak najis, tidak najis. Jadi ada khilaf tentang namanya al-ma al-musta'mal. Al-ma al-musta'mal. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i al-ma al-musta'mal, air yang bekas dipakai untuk bersuci tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci lagi, ya. Yaitu air bekas bersuci. Apakah bekas mandi? Minggu depan bawakan saya yang bisa nempel di sini ya. Bisa enggak? Di Jakarta ada enggak? Jakarta Utara. Ini enggak bisa ya? Mandi atau wudu. Ada yang mengatakan mandi wajib atau wudu wajib. Nah, apa hukumnya? Apa hukumnya? Secara umum ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan air tersebut najis. Ada yang mengatakan tersebut tahir tapi tidak tahur. Tahir itu suci, tahur artinya mensucikan. Pendapat yang ketiga mengatakan air tersebut tahur, suci dan mensucikan, tetap saja. Yang pertama mengatakan air tersebut karena sudah dipakai untuk berwudu maka berubah menjadi najis. Tapi ini dibantah dalam terlalu banyak hadis ya. Di antaranya tadi bekas Nabi berwudu, kalau najis enggak mungkin para sahabat akan bertabarruk dengan suatu yang najis. Paham? Ternyata sisa air wudu tersebut dipakai oleh para sahabat mencari barokah. Yang kedua, pendapat mengatakan air tersebut, ini mazhab jumhur ulama, bahwasanya air tersebut tadinya tahur, tadinya suci dan mensucikan, setelah digunakan untuk bersuci, tinggal sucinya doang. Air ini tidak najis, dia suci, tapi kalau buat wudu enggak boleh lagi. Kenapa? Karena dia sudah digunakan untuk apa? Berwudu. Atau dia sudah digunakan untuk mandi, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci kedua kali. Pendapat ketiga, air tersebut tidak berubah, ya. Air tersebut tetap tahur, tetap suci dan mensucikan. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini, innal ma'a tahurun. Sungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan. Adapun dalil-dalil yang mengatakan air berubah dari suci mensucikan jadi tinggal suci saja, maka dalil-dalilnya kurang kuat. Namun ini khilaf yang sangat kuat antara pendapat ini dan pendapat ini. Cuma saya lebih condong pada pendapat bahwasanya air tersebut tidak berubah statusnya, tetap saja suci dan mensucikan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan dia berubah status dari mensucikan hanya menjadi suci saja. Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Insyaallah nanti mungkin ada pembahasannya. Baik, pembahasan berikutnya tentang mencari keberkahan. Mencari keberkahan hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak, oleh karenanya tidak diriwayatkan bahwasanya sebagian sahabat mencari keberkahan dari sahabat yang lain. Tidak ada yang mencari keberkahan dari sisa wudunya Abu Bakar, sisa mandinya Abu Bakar, dari baju bekas yang dipakai oleh Abu Bakar, dari keringatnya Abu Bakar, enggak ada. Adapun Nabi terlalu banyak riwayat ya. Nanti akan datang juga. Nabi SAW bekas wudu, maka para sahabat rebut-rebutan. Kadu yaktatilun, sampai disebutkan hampir-hampir mereka bunuh-bunuhan. Ini mubalagh, artinya mereka benar-benar rebutan sisa wudu Nabi SAW. Nabi SAW waktu haji, kemudian beliau mencukur rambutnya, Nabi suruh bagi-bagi kepada para sahabat. Nabi sengaja suruh bagi-bagi. Ya. Nanti Nabi juga suruh
minum bekas wudunya. Ya, dan banyak dalil ya. Bahkan Nabi kalau membuang ludah, para sahabat berebut-rebutan untuk mendapatkan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat berusaha memakai baju bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pernah mengenai jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang lusuh, kemudian ada seorang wanita memberikan hadiah kepada Nabi sebuah baju. Maka sang perawi berkata, fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha karena Nabi membutuhkan baju tersebut. Waktu Nabi setelah pakai, tiba-tiba datang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsanaha, ya Rasulullah begitu indah baju barumu. Uksuniha, berikanlah saya untuk saya pakai ya Rasulullah." Dan Rasulullah sallam ya, ma su'ila an syai'in faqala ma su'ila an syai'in qad faqala la. Di antara sifat Nabi, Nabi tidaklah diminta sesuatu, sama sekali Nabi tidak pernah mengatakan tidak. Kalau dia punya dia pasti kasih. Karena sahabat ini melihat Nabi baru pakai baju, maka dia minta baju dan Nabi pasti kasih. Maka Nabi buka baju tersebut, Nabi kasih kepada sahabat ini. Akhirnya sahabat-sahabat lain protes. Kamu ini gimana? Ya, Nabi, kamu tahu Nabi kalau diminta tidak pernah nolak. Kamu minta baju baru, Nabi baru pakai, diminta Nabi pasti kasih. Kamu pintar sekali. Kata sahabat ini, bukan apa-apa. La'alli ukaffanu fiha. Kata dia, saya berharap dikafankan dengan baju tersebut. Fakanat kafanahu. Maka akhirnya baju tersebut menjadi kain kafan sahabat ini. Intinya apa? Dia ingin mencari keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasad Nabi, badan Nabi, rambut Nabi, keringat Nabi, ludah Nabi, semuanya berkah. Dan itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diriwayatkan dari sahabat yang lain. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam awal dia ludah, Nabi sengaja meludah kepada sahabat karena Nabi tahu ludahnya apa? Berkah. Betapa banyak sahabat yang sakit Nabi ludah matanya. Ya. Sembuh. Kalau kita yang ludah tambah sakit matanya. Jadi ini tidak dikiaskan kepada para sahabat yang lain. Adapun sebagian ulama yang bolehkan mencari keberkahan dari orang saleh seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala dan ulama yang lainnya, maka kita katakan itu pendapat. Namun keliru ya, karena dalil-dalil menunjukkan itu khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya boleh mengambil keberkahan dari selain Nabi, maka para sahabat sudah akan berebutan dengan mengambil keberkahan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Apalagi Abu Bakar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat secara umum dijamin masuk surga dan tidak ada tabi'in mencari keberkahan dari para sahabat ya. Ini menunjukkan bahwasanya keberkahan tersebut hanya khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mereka mengatakan boleh mengambil keberkahan dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalil mereka adalah qiyas. Kita mengatakan qiyas ma'al fariq. Qiyasnya tidak bisa disamakan antara qiyas seorang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Ya. Karena kita tahu namanya qiyas harus ada sesuatu yang sama antara al-maqis alaihi dan al-maqis, antara asal dan fara'. Kalau ada kesamaan sesama baru bisa diikutkan hukumnya. Contoh, di zaman Nabi SAW tidak ada beras, yang ada korma. Dan korma bisa digunakan untuk bayar zakat fitrah atau kena zakat. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan beras? Ya, beras hukumnya sama dengan korma. Kenapa ada kesamaan? Kesamaannya di mana? Sama-sama makanan pokok, qut, sama-sama muddakhar, sama-sama bisa disimpan, kemudian sama-sama bisa makil, ditimbang ya, atau diwazan. Karena kesamaan ini maka para ulama mengatakan ya berlaku pada korma, berlaku pada beras apa yang berlaku pada korma. Itu namanya apa? Qiyas. Namanya qiyas. Jadi ada illah jami'ah, ada sebab yang sama antara asal dan cabang, antara korma dengan beras. Beras namanya fara', cabang korma namanya asal. Karena zakat terkena pada korma, maka demikian juga pada beras ya, sama-sama illah yang sama. Nah, kita bilang hal itu tidak bisa kita terapkan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama atau Pak Yai misalnya. Baik. Apa illah, apa sebab yang sama antara keduanya? Hukumnya Nabi apa? Boleh dicari keberkahannya. Boleh dicari keberkahan badannya. Badannya, liurnya, ludahnya, rambutnya,
dan lain-lain. Nah, apakah hukumnya bisa disamakan ulama dalam hal ini? Sehingga ulama juga boleh dicari keberkahan badannya, liurnya, ludahnya, rambutnya, dan lain-lain. Nah, bagi yang mengatakan boleh, kata mereka ada ilah yang sama, ada sebab yang sama. Apa sebab yang sama? Kata mereka, sebab yang sama adalah kesolehan. Karena Nabi SAW adalah soleh, ulama juga soleh, maka bisa dikiaskan ulama dengan Nabi SAW. Kita bilang, kalau maksud antum kesolehan apa? Kalau maksudnya kesolehan, tingkat kesolehan yang sama, maka mustahil. Kenapa? Karena kesolehan Nabi tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Jangankan Nabi, Abu Bakar yang dijamin masuk surga, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walau wuzina imanu ummah ma imani Abi Bakrin la rajiha imanu Abi Bakrin. Seandainya imannya umat ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Abu Bakar tidak bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar hanyalah satu kebaikan dari jutaan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau disamakan Abu Bakar dengan Nabi yang pernah melihat neraka langsung, yang pernah melihat surga langsung, yang pernah melihat malaikat, yang pernah berbicara langsung dengan Allah, yang pernah Isra Mi'raj. Bagaimana mau disamakan imannya Nabi dengan imannya Abu Bakar? Jadi kesolehan tidak mungkin sama. Kalau begitu, kalau dikatakan illah jami'ah, sebab yang sama adalah kesolehan, maka kita tidak terima. Karena kesolehan Nabi tidak sama dengan kesolehan seorang pun. Mereka bilang maksud kami bukan tingkat kesolehan, tapi akar kesolehan. Nah, kita bilang kalau akar kesolehan, setiap orang punya akar kesolehan. Setiap seorang mukmin pasti ada akar kesolehan. Saya punya akar kesolehan, antum punya akar kesolehan, ya. Nah, kalau sebabnya adalah akar kesolehan, maka kita akan boleh mencari berkah dari siapapun dari mukmin ini. Paham? Ya, bukan cuma saya, nanti saya sisakan minum saya, ya. Jangan rebutan ya. Ya, antum juga bisa sekarang. Apa bedanya? Mana standar kesolehan? Mana standar kesolehan boleh kita ngambil berkahnya? Nggak ada. Mustandar paling atas jelas beda antara seorang dengan Nabi SAW. Mustandar paling bawah kita semua punya akar kesolehan. Terus mana yang mau dijadikan illah jami'ah, sebab untuk mengkiaskan? Oleh karena tidak ada dalil bahwasanya Abu Bakar dahulu habis cukur rambut bagi-bagi rambutnya, nggak ada. Kalau saat itu boleh dilakukan kepada seorang misalnya yang dianggap soleh, maka sudah. Kalau dia cukur rambut, dia jangan buang ya. Ya. Kemudian dia kumpulkan, ya, bisa dia bagi-bagikan kepada orang di jalanan. Ya. Saya pernah di Masjid Nabawi habis ceramah, ada orang kemudian datang bawa gelas. Ustaz, tolong tiup Ustaz. Saya bilang buat apa? Meskipun Ustaz tidak yakin, saya yakin. Subhanallah. Ini yang ngajarin siapa? Ustaz apa? Dia maksa, saya bilang enggak. Kata dia, yang aneh dia mengatakan meskipun Ustaz tidak yakin, saya yakin. Gimana sih, saya saja enggak yakin, ente yakin. Jadi yang benar bahwasanya untuk cari keberkahan hanyalah Nabi SAW secara jasad. Adapun keberkahan ulama, maka dari petuah-petuah mereka, dari majelis-majelis mereka, dari buku-buku mereka, itulah keberkahan mereka. Bukan badan mereka, bukan ludah mereka, bukan rambut mereka, bukan. Itu khusus untuk Nabi SAW. Taib, di sini juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala sedang nazil, jadi musafir ada dua model, ada dalam perjalanan, ada nazil. Nazil itu sedang berhenti. Kalau seorang dalam perjalanan, terutama idza jadda sayr, perjalanan berat, maka dianjurkan dia untuk menjamak. Dianjurkan dia untuk apa? Menjamak. Tetapi kalau idza lam yajid sayr, jika ternyata perjalanan tidak berat, maka yang dianjurkan dia hanya mengqasar tanpa menjamak. Yang dianjurkan dia hanya mengqasar tanpa menjamak. Tapi seandainya dia menjamak, maka boleh. Saya ulangi, musafir dianjurkan untuk mengqasar secara mutlak. Kapan dianjurkan untuk menjamak sekalian? Kalau ternyata safarnya berat atau dia punya keperluan, dia butuh istirahat yang panjang, tidak ingin terpotong dengan waktu salat, maka dia boleh menjamak. Ya. Tapi kalau ternyata safarnya ringan, apalagi dia menginap di suatu tempat, dia tidak letih, dia hanya menunggu hari demi hari, maka lebih baik dia mengqasar tanpa menjamak. Afdalnya mengqasar tanpa menjamak. Tapi seandainya dia menjamak, tetap aja boleh. Paham? Cuma afdalnya apa bagi orang yang menetap
musafir menetap dan tidak ada kerepotan, tidak ada kebutuhan tertentu, afdolnya dia mengqashar tanpa menjamak. Tapi seandainya dia menjamak juga tetap dibolehkan. Dan Nabi SAW pernah menjamak meskipun sedang berhenti, ya, seperti Nabi tatkala di Tabuk, Nabi SAW menjamak kalau tidak salah 19 hari, tidak ada masalah. Demikian juga dalam hadis ini Nabi SAW jamak takdim, padahal tidak disebutkan mereka dalam perjalanan, tapi sedang singgah. Sedang apa? Singgah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Masih dalam hadis yang sama tentang boleh menggunakan sisa air dari wudu orang lain. Imam Al-Bukhari berkata, wa qala Abu Musa da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma'un faghasala yadayhi. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan gelas atau tempat bejana fihi ma'un, di situ ada air. Faghasala yadayhi wajahu fihi, maka beliau pun mencuci tangannya dan mencuci wajahnya pada tempat tersebut. Ya, mungkin begini depan di atas tempat tersebut. Jadi cuci tangan, kemudian mencuci wajahnya di tempat tersebut. Berarti airnya apa? Kembali. Wa majja fihi, kemudian dia ludahkan di situ. Dia kumur-kumur, kemudian dia semprotkan atau semburkan di mana? Di bejana tersebut. Kemudian qala lahuma, Nabi berkata kepada dua orang sahabat tatkala itu, ishraba minhu, minumlah dari air ini. Wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma, dan tuangkanlah air ini ke wajah kalian berdua dan ke leher-leher kalian, dada-dada kalian berdua. Ya, ini menunjukkan Nabi suruh mereka untuk mencari keberkahan dari air yang sudah merupakan bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mensemburkan air di qadah tersebut atau di bejana tersebut. Ini dalil bahwasanya bekas Nabi mencuci tangan, bekas Nabi mencuci wajah tidak mengapa, ya, digunakan lagi. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, qala haddatsana Abi an Salih an Ibn Shihab Az-Zuhri, qala akhbarani Mahmud ibn Rabi', qala wa huwa alladhi majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi wa huwa ghulam min bi'rihim. Mahmud bin Rabi' adalah seorang sahabat. Waktu dia berumur 4 tahun atau 5 tahun, Nabi SAW pernah mengambil air dari sumur mereka, kemudian Nabi masukkan dalam mulutnya, kemudian Nabi semburkan ke wajah Mahmud bin Rabi', dan dia mengingat kisah tersebut. Dia mengatakan, Nabi pernah menyemburkan air ke wajahku waktu saya masih kecil, umur masih 5 tahunan. Ini dalil bahwasanya apa yang dia ingat boleh dia riwayatkan di kemudian hari setelah dia dewasa. Wa qala Urwah anil Miswar wa ghairihi yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibahu. Ini hadis maksudnya dari Al-Miswar dan ghairihi, selain Miswar, dan kata Al-Imam Al-Bukhari saling menguatkan di antara Al-Miswar dan yang lainnya. Yang hadis ini diriwayatkan dalam beberapa sanad saling menguatkan. Kemudian isinya, wa idza tawaddaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaktatiluna ala wudu'ihi. Dan jika Nabi SAW berwudu, maka para sahabat berebut-rebutan sampai seakan-akan bertempur dalam memperebutkan bekas wudu Nabi SAW. Sekarang sebagian orang demikian, ya. Misalnya ulamanya minum dan dia sengaja sisakan. Setelah dia pergi, murid-muridnya bertempur memperebutkan apa? Sisa air minum tersebut. Dan sebagian mereka sengaja meninggalkan. Ya, mungkin dia berkeyakinan demikian. Tapi saya katakan pendapat tersebut tidak kuat. Yang benar itu hanya untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, kadu yaqtatiluna. Bukan kanu, tapi kadu yaitu hampir mereka bunuh-bunuhan, hampir mereka berperang gara-gara memperebutkan sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis ini datang dalam kisah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Tatkala beliau bertemu dengan Nabi SAW, kemudian beliau kabarkan kepada Quraisy. Beliau berkata, aku tidak pernah menemukan suatu kaum yang begitu cinta kepada seorang seperti sahabat Muhammad kepada Muhammad SAW. Adalah Nabi jika membuang ludah, maka mereka
menada ludah Nabi SAW. Kalau Nabi setelah berwudu, mereka berebut-rebutan hampir bunuh-bunuhan untuk merebutkan wudu Nabi SAW. Menunjukkan bagaimana besarnya cinta para sahabat kepada Nabi SAW. Hadis berikutnya, babun, tanpa judul, ya, seakan-akan dia adalah cabang daripada bab sebelumnya. Kata Imam Al-Bukhari, babun, qala haddatsana Abdurrahman bin Yunus qala haddatsana Hatim ibnu Ismail anil Ja'di qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul. Sa'ib bin Yazid berkata, "Dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bibiku membawaku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian bibiku berkata, "Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waqi'un." Ya Rasulullah, sungguhnya ponakanku ini, yaitu anak dari saudari perempuanku, ponakanku ini sakit. Dalam riwayat waj'un ya. Atau waqi'un, ada yang mengatakan itu ada sakitnya di kaki. Kakinya sakitnya di kaki. Dan ini kata para ulama dalil boleh seorang mengabarkan tentang rasa sakitnya, boleh. Saya lagi sakit. Tetapi tidak boleh dalam kondisi mengeluhkan sakitnya kepada manusia, itu tidak boleh. Ini namanya mengeluhkan Allah kepada makhluk. Kenapa yang mentakdirkan dia sakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengeluhkan, "Aduh, saya sakit enggak sembuh-sembuh." Seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepada makhluk. Tapi kalau dia kabarkan bukan dalam rangka untuk mengeluh, tapi mengabarkan, "Kamu kenapa enggak ini? Saya lagi sakit." Kenapa enggak pengajian? Saya lagi sakit. Enggak ada masalah. Atau datang kepada dokter, "Saya sakit ini," untuk cari obat, enggak ada masalah. Tapi kalau dia menyampaikan rasa sakitnya dalam bentuk mengeluh, ini yang tidak diperbolehkan, seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepada makhluk. Ya. Seharusnya seorang mengeluhkan makhluk kepada Khalik. Ya. Kalau dia mengeluh kepada Khalik, enggak ada masalah, itu bukan sebaliknya mengeluhkan Allah kepada makhluk. Kemudian kata Sa'ib bin Yazid, "Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah." Maka dia pun mengusap kepalaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagiku. Tsumma tawaddaa, kemudian dia pun berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, maka aku pun minum dari bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumtu khalfa dhahrihi, kemudian aku pun berdiri, aku pergi ke belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi, maka aku pun melihat di belakang Nabi ada cap kenabian. Baina katifaihi, di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misla zirril hajalah, bentuknya seperti zir itu kancing, al-hajalah semacam kemah-kemah kecil yang dihias dengan tirai-tirai, dan tirai-tirai tersebut diikat dengan apa? Semacam kancing. Seperti misalnya diletakkan di atas onta, ya. Kalau ada seorang putri di atas onta ditutup dengan kemah-kemah kecil, ya. Dihias dengan tempat tidur misalnya. Nah, ditutup dengan tirai-tirai. Tirai tersebut dikancing dengan apa? Al-hajalah atau zir al-hajalah. Ini pendapat kedua sebenarnya disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya al-hajalah yaitu thair. Burung, semacam burung. Sehingga maksudnya bizirri al-hajalah, zirnya burung, maksudnya seperti telur burung bentuknya. Oleh karena dikuatkan pendapat kedua dalam hadis yang lain, mithla baydatil hamamah, ya, seperti telur merpati. Bundaran daging yang tumbuh di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti besarnya seperti telur merpati. Jadi semacam daging yang tumbuh dan situ ada rambut yang terurai di daging tumbuh tersebut, dan itu adalah cap kenabian. Itu bukti bahwasanya dia seorang nabi. Oleh karena dalam kisah yang panjang, tatkala Salman Al-Farisi berpindah dari satu majikan ke majikan yang lain sampai dia meninggalkan agama Majusi, kemudian dia pergi ke seorang rahib pendeta. Pendeta tersebut mengatakan, "Saya sudah tidak mengetahui ada yang baik, saya akan meninggal ini, pergilah engkau ke rahib satunya." Akhirnya pergi ke rahib satunya, sampai akhirnya rahib tersebut mengatakan, "Pergilah engkau, sudah saatnya seorang nabi diutus, dan di antara ciri-cirinya dia punya tanda kenabian di antara dua belikatnya." Maka Salman Al-Farisi waktu ketemu Nabi SAW, Salman Al-Farisi ingin melihat. Yang pertama, Nabi tersebut tidak terima sedekah. Yang kedua, Nabi tersebut punya tanda kenabian. Waktu Salman kasih sedekah kepada Nabi, Nabi tidak terima. Kata Salman, ini ciri pertama. Tinggal ciri kedua dia mau cek, yaitu apa? Ada tanda kenabian di antara belikat Nabi SAW. Maka dia lihat ke belakang, ternyata Nabi pakai selendang.
Tidak kelihatan. Waktu Nabi tahu Salman ingin mengecek, maka Nabi sengaja melepaskan selendangnya agar dilihat oleh siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau ada orang ingin tahu sesuatu dari kita dan itu tidak mengganggu privasi kita, maka tidak mengapa kita ceritakan ya. Menyenangkan hatinya. Kenapa? Ada orang kepo. Apalagi pengetahuan itu bermanfaat baginya, ya, kita kasih tahu. Tapi kalau nggak ada manfaatnya nggak usah kasih tahu ya. Ya. Nggak usah kasih tahu. Kalau bermanfaat buat dia dan kita ceritakan, mungkin dia ingin tahu pengalaman kita, dia ingin tahu usaha kita, misalnya itu bermanfaat menurut kita, bagi dia ceritakan aja, menyenangkan. Itu sunnah Nabi SAW tatkala Salman ingin melihat cap kenabian Nabi, maka Nabi sengaja membukakannya agar dilihat. Bagaimana Nabi senangnya menyenangkan hati orang lain. Ya. Tapi kalau ingin tahu, kita tahu tidak ada manfaatnya, kita ceritakan dia tambah hasad, enggak usah. Kasihan dia menderita. Kamu rumahnya berapa? 3. 3. Istrimu berapa? 4. Waduh. Jelek kayak kamu istrinya 4. Kasihan dia sedih ya. Ya enggak usah cerita. Enggak semua kenikmatan yang kita miliki kita apa? Ceritakan. Taib. Ini juga dalil bahwasanya Nabi SAW bekas wudunya diminum ya sebagai obat ya, bagi orang yang sakit. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, bab man madmadha wastanshaqa min gharfatin wahidah. Bab tentang orang yang berwudu, bertamadmud yaitu berkumur-kumur dan istinsyak dengan satu apa? Satu cidukan saja ya. Yang ma'ruf 3 kali. Di ini kumur, dihirup, dilepas. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga. Tapi sebagian ulama berpendapat boleh berdasarkan hadis berikut. 1 kali dikumur-kumur 3 kali boleh. 1 kali cidukan. Jadi ngambilnya sedikit-sedikit. Ya. 3 kali satu begini untuk 3 kali apa? Penggunaan. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Khalid ibn Abdullah, qala haddatsana Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid annahu afragha min al-ina'i ala yadayhi faghasalahuma. Bahwasanya Abdullah bin Zaid, sahabat yang meriwayat tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiringkan bejana kemudian dia tuangkan kepada kedua tangannya untuk dicuci, sunnah. Tsumma ghasala aw madmada aw wastanshaqa min kaffatin wahidah. Fa fa'ala dzalika thalathan. Maka dia pun mencuci kepalanya, mencuci wajahnya, kemudian berkumur-kumur, beristinsyak min kaffatin wahidah. Ya. Tapi ya, dalam hadis ini pun disebutkan bahwasanya meskipun disebut kaffatan wahidah, kaffatan satu begini, tetapi dijelaskan dalam hadis tersebut fa fa'ala dzalika thalathan. Bahwasanya Nabi atau Abdullah bin Zaid melakukannya 3 kali. Maka kembali kepada pendapat yang kedua bahwasanya kembali kepada hukum asal bahwasanya tatkala seorang beristinsyak tetap 3 beginian ya. Ya. Ada yang mengatakan 1 tapi dia lakukan 3 kali. Ada ihtimal hadis ini sebagian dipahami oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tetapi kita bawakan kepada hadis-hadis yang lain bahwasanya maksudnya begini artinya 3 kali cidukan. Bukan 1 kali cidukan 3 kali penggunaan ya. Dan itu lebih mudah 3 kali apa? Cidukan. Faghasala yadayhi ilal mirfaqaini marratain. Kemudian dia pun mencuci kedua tangannya hingga kedua sikunya 2 kali. Wa masaha bi ra'sihi ma aqbala wa ma adbar. Dan dia pun mengusap kepalanya yang depan maupun yang belakang. Wa ghasala rijal ilal ka'bain. Kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Tsumma qala hakadha wudhu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata demikianlah ya wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Bukhari mengambil istinbat bahwasanya boleh seorang 1 tangan untuk 3 kali apa? Istinsyak dan kumur-kumur boleh. Namun lebih hati-hati kita bawa kepada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya maksudnya 3 kali cidukan. Bab berikutnya bab mashur ra'si marrah. Bab tentang mengusap kepala cuma sekali. Mengusap kepala cuma sekali. Ini juga menyelisih mazhab Syafi'iyah. Karena mazhab Syafi'iyah berpendapat sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya disunahkan mengusap berapa kali? 3 kali. Mengusap 3 kali, bukan sekali.
Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwasanya mengusap cuma sekali. Menyelisih mazhab Syafi'i. Ini menunjukkan Imam Bukhari bukan bermadzhab Syafi'i rahimahullahu taala. Dan subhanallah dalam pembahasan ini mengusap kepala cuma sekali. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sependapat dengan Imam Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar ulama besar mazhab Syafi'i, tapi dia menyelisih mazhab Syafi'i dalam urusan ini, dalam masalah ini. Ini menunjukkan Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak fanatik. Beliau bisa menyelisih pendapat ulama Syafi'iyah, sehingga beliau berpendapat bahwasanya untuk mengusap kepala cuma berapa kali? Sekali. Meskipun sebelumnya sudah kita bahas, Imam Bukhari berpendapat kalau kepala harus seluruhnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyelisih Imam Bukhari, membela mazhab Syafi'i. Boleh sebagiannya kata Ibnu Hajar. Jadi dalam mengusap sebagian kepala, Ibnu Hajar menyelisih Imam Bukhari, sepakat dengan mazhab apa? Syafi'i. Tapi dalam masalah mengusap kepala cuma sekali, saya ulang tadi, Ibnu Hajar menyelisih dan menyepakati. Menyelisih di mana? Antum sama ana enggak? Menyelisih di mana? Menyelisih bahwasanya cukup sekali, tidak perlu 2 kali atau 3 kali. Dan dia sepakat dengan mazhab Syafi'i dalam hal boleh mengusap sebagian apa? Kepala, tidak harus seluruhnya. Sepakat dengan mazhab Syafi'i menyelisih Imam Bukhari. Kita bacakan, qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Amr bin Yahya an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sama dari Abdullah bin Zaid, ditanya tentang bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada abi taurin min ma'in fatawadda'a lahum. Maka beliau pun meminta didatangkan bejana, maka dia pun berwudu di hadapan mereka. Fakafa'ahu ala yadayhi faghasalahu mathalathan. Maka dia pun menuangkan air ke tangannya, dicuci 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina'i famatmadha wastanshaqa thalathan bi thalathi gharafatin min ma'in. Ini yang saya katakan menjelaskan hadis sebelumnya. Maka beliau pun berkumur-kumur dan beristinsyak dan beristinsar 3 kali dengan 3 kali cidukan. Dengan 3 kali cidukan, bukan sekali cidukan tapi 3 kali cidukan. Tsumma adkhala yadahu fil ina. Ada yang mengatakan ini 2 kali dia mencontohkan. Dia mencontohkan Nabi pernah sekali cidukan, Nabi pernah mencuduk dengan 3 kali cidukan. Tapi saya katakan lebih hati-hati, kita 3 kali apa? Cidukan lebih mudah dan lebih bersih. Tsumma adkhala yadahu fil ina faghasala wajhahu thalathan. Kemudian dia pun masukkan tangannya di bejana, kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina'i faghasala yadayhi ila mirfaqaini marratain. Kemudian dia pun masukkan tangannya di bejana, dia cuci kedua tangannya 2 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina'i famasa bi ra'sihi fa aqbala bi yadihi wa adbara biha. Kemudian dia masukkan air di tangannya di bejana, kemudian dia mengusap kepalanya, aqbal wa adbar. Tsumma adkhala yadahu fil ina'i faghasala rijali. Kemudian dia masukkan air di tangan di bejana, kemudian masukkan tangan di air di bejana, kemudian dia pun mencuci kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain, qala haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib qala masaha ra'sahu marratan. Dalam riwayat yang lain, dia pun mencuci kepalanya sekali saja. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, annal masha mabniyun ala takhfif. Bahwasanya mengusap kepala itu dibangun di atas keringanan, bi khilafil ghasal. Berbeda dengan mencuci. Walau syuri'a tikrar la sarat suratuhu suratal maghsul. Seandainya disyariatkan 3 kali diusap, maka seakan-akan kepala juga dicuci. Padahal Allah menggunakan kalimat diusap, beda dengan dicuci. Makanya diusap sekali sudah cukup. Seandainya disyariatkan 3 kali, maka ambil 3 kali satu lagi, maka seakan-akan dicuci, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Azan kah? Tapi habis azan kita lanjutkan, yang bertanya silakan ya. Lanjut ya. Masih ada waktu enggak? Baik, bab wudu'ir rajuli ma'a imra'atihi wa fadli wudu'il mar'ah. Bab tentang seorang berwudu bersama istrinya. Boleh. Wudu bareng-bareng ya. Kemudian bagaimana hukum tentang sisa bekas wudu wanita? Wanita sudah berwudu, boleh enggak kita pakai airnya lagi untuk berwudu? Ini Imam Bukhari mengisyarat ada khilaf. Ini menyelisih pendapat jumhur ulama. Dia berpendapat bahwasanya boleh wudu bareng-bareng, boleh wudu menggunakan bekas wudu wanita, enggak ada masalah. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Azan ya. Silakan azan dulu.
Ini pertanyaan banyak. Sabar antum mendengar jawaban. Kita lanjutkan aja nanti pekan depannya. Ini pertanyaan, Ustadz, apakah batal ketika sholat lalu keluar ingus? Enggak. Keluar ingus enggak ada masalah. Yang batal kalau keluar dari kubul maupun apa? Dubur. Selama ingusnya dari atas enggak ada masalah. Ustadz, sahkah jika berwudu dengan air yang digayungkan, air dituangkan dengan gayung? Enggak ada masalah ya. Mau digayungkan, mau diemberkan, mau digelaskan, enggak ada masalah. Bagaimana mengusap kepala bagi wanita yang berambut panjang saat berwudu? Yang diusap kepalanya bukan rambutnya. Rambutnya sampai di belakang jangan ke belakang. Sampai sini udah cukup, balik lagi ya. Ya. Ingat ya, Allah mengatakan ya wamsahu biruusikum. Usaplah apa kepala kalian. Kebetulan di kepala ada rambut, maka rambut yang diusap. Tapi kalau rambutnya panjang sampai di belakangnya, ada yang sampai di bokongnya, ya enggak mungkin sampai ke belakang gitu enggak. Jadi cuma sampai di leher, balik lagi ke depan. Ketika saya selesai berwudu, saya terburu-buru dan akhirnya tidak membaca doa sesudah wudu. Apakah wudu saya sah? Jelas sah, karena membaca doa wudu hukumnya sunnah, tidak wajib. Apa hukumnya mengucapkan bismillah di toilet yang ada WC-nya, tempat buang air besar, sedangkan wudu harus mengucapkan bismillah? Sudah kita jelaskan bahwasanya pendapat yang rajih jumhur ulama, bismillah tidak wajib. Bismillah tidak wajib tatkala berwudu. Oleh karenanya sahabat-sahabat yang meriwayatkan wudu Nabi tidak ada yang memulai dengan mengucapkan apa? Bismillah. Oleh karena hukumnya sunnah. Seandainya orang mengucapkan bismillah, dia mengucapkan sebelum masuk ke dalam WC ya. Kalau dalam WC tidak kurang, ada khilaf juga. Ada yang mengatakan boleh mengucapkan bismillah ya, tapi intinya mengucapkan bismillah tidak wajib. Seandainya seorang berwudu tanpa mengucapkan bismillah, wudunya sah. Apa hukumnya bikin SIM secara nembak? Siapa yang ditembak ini? Karena jika bikin secara normal, sudah pasti tidak lolos. Jadi harus dengan tidak normal, dengan ditembak. Intinya, kalau seorang mengurus sesuatu, ternyata dia berhak tapi dihalang-halangi, dan dia hanya bisa mengambil haknya dengan mengeluarkan uang, berarti dia statusnya dizalimi. Maka itu diperbolehkan, yang dosa yang mengambil. Yang dilarang dikatakan riswah, menyogok. Kalau itu bukan hak dia, kemudian dia berusaha untuk lulus. Atau mengambil sesuatu yang bukan hak dia, kemudian dia menyogok, maka itulah apa? Riswah. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau seorang dia mau ngurus sesuatu, tidak mungkin ya. Kecuali dengan demikian, kalau enggak dia enggak bisa, maka yang mengambil yang zalim. Saya pernah mengurus pada tahun 2001 di salah satu kantor imigrasi di tanah air ya. Zaman itu ya. Saya ingin urus dengan cara normal, tidak tembak ya. Maka ada yang menawarkan, udah kamu ngurus saja sampai tembak, lebih murah, 300.000 zaman itu. Saya bilang enggak lah, saya enggak mau. Saya mau cara yang jujur. Hari ini saya ngurus sendiri. Saya ngurus begitu mulus sampai selesai. Begitu selesai, ketika saya mau dikasih, kepala imigrasinya bilang itu bagi-bagi uang sama pegawai saya. Akhirnya kena 500.000 akhirnya. Mending saya tembak dari awal. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah tidak demikian ya. Sekarang di era keterbukaan katanya ya. Tapi demikianlah ya. Kalau intinya kalau ada hak kita yang harusnya bisa kita peroleh, tidak bisa kita peroleh kecuali dengan seperti itu, maka kita tidak dikatakan kita berdosa. Tapi masalahnya kalau Anda tidak bisa naik motor terus Anda ingin dapat apa? SIM ya. Dengan cara apa? Nembak ya. Berani-beraninya Anda nembak. Ustaz, apakah sikap yang harus dilakukan sebagai seorang muslim sejati untuk menghadapi pemilu? Dia bilang kita berdoa. Yang pertama berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan pemimpin yang lebih baik ya. Ya. Siapapun pilihannya, siapapun yang terpilih semoga adalah yang terbaik bagi Islam dan kaum muslimin. Ini yang jelas, doa jangan dipandang remeh. Doa itu sangat kuat pengaruhnya. Yang kedua, kalau Anda bisa memiliki kemampuan untuk menimbang antara yang satu dengan yang lainnya, maka Anda silakan memilih yang menurut Anda yang terbaik ya. Kalau Anda tidak mampu menimbang karena banyak kesibukan dan tidak sempat untuk menimbang, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani luar kemampuan. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm.
Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak punya ilmu. Sungguhnya penglihatan, pendengaran, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau bisa milih silakan milih. Semoga sumbangsih Anda ya bisa memperbaiki kondisi tanah air kita menjadi lebih baik. Saya berencana ingin melamar seorang wanita untuk saya jadikan istri. Ya jelaslah melamar untuk jadikan istri. Ini tidak perlu dijelaskan ya. Hanya nambah waktu. Akan tapi orang tua dari pihak si wanita masih mempercayai perhitungan weton atau tanggalan Jawa dan hasilnya kurang baik. Akhirnya dari pihak wanita ragu-ragu untuk melanjutkan acara lamaran ini. Bagaimana langkah yang harus saya lakukan Ustaz? Jelaskan itu syirik. Mak sudah ngelamar dihitung-hitung ternyata menurut calon mertuanya sang ikhwan ini enggak beres kalau menurut hitungan apa? Weton apa waton tadi ya. Jelaskan bahwasanya itu hitungan kesyirikan. Bilang sini saya yang ngitung. Menurut perhitungan saya namanya pernikahan itu kebaikan. Bilang gitu. Ini seperti inilah. Membuat kerugian orang lain ya. Gara-gara hitung-hitung akhirnya entah pakai rumus apa akhirnya merugikan apa? Orang lain. Kalau ternyata sang calon mertua tetap bersikeras ya sudahlah, cari yang lain. Ya. Daripada nanti urusan panjang maksa nikah sama wanita tersebut, kemudian nanti setelah ente nikah ada perhitungan lain lagi repot. Ya udahlah cari yang lain. Tapi kalau Anda bisa menjelaskan, mengingatkan ini kesyirikan ya ini tatayur dan yang lainnya maka semoga bermanfaat. Apakah bisa wudu di WC setelah mandi? Boleh setelah Anda mandi biasa. Ingin wudu ya, wudu seperti wudu biasa. Silakan. Ustaz, jika kita batal pada saat berwudu, wudunya belum selesai, apakah harus mengulang wudunya? Iya, ulang lagi dari awal. Antum pas usap kepala, buang angin. Jangan dilanjutkan. Ulang lagi dari awal ya. Pas lagi nyuci kaki kanan, buang angin. Tanggung, tinggal kaki kiri, enggak. Ulang lagi dari awal. Saat lagi halangan boleh enggak berwudu? Yang benar bahwasanya yang dianjurkan berwudu sebelum tidur atau untuk mengurangi hadas adalah junub. Lelaki junub maupun wanita junub boleh dia berwudu. Kalau dia mandi lebih baik segera hadasnya hilang. Tapi kalau dia berwudu meringankan hadasnya, meringankan junubnya. Dan ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apakah ini bisa dikiaskan kepada wanita haid? Jawabannya tidak. Dan dijelaskan oleh mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i juga menjelaskan, Nawawi rahimahullah dan banyak ulama menjelaskan bahwasanya wanita haid tidak bisa dikiaskan dengan junub ya. Buktinya wanita haid pun kalau mandi tidak menghilangkan apa? Hadasnya karena dari haidnya masih keluar. Kalau dia mandi saja tidak menghilangkan hadasnya apalagi hanya sekedar berwudu. Beda dengan junub. Kalau junub dia mandi hilang apa? Hadasnya. Dan kalau dia berwudu diperbolehkan meringankan hadasnya. Maka di sini kias yang tidak tepat mengkiaskan wanita haid dengan junub ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Saya batal menikah. Ini kesian ya. Padahal sudah tahap khitbah. Dia membatalkan dengan alasan yang tidak jelas. Tolong beri saya nasihat agar saya bisa menghadapi semuanya. Masya Allah. Terutama omongan tetangga yang sudah tahu. Syukran Ustaz. Sabar ya. Hidup ini banyak ujiannya ya. Ya. Pertama kita harus yakin wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu dan itu lebih baik bagimu. Ya, bisa jadi lebih baik. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kau membenci sesuatu dan Allah menjadikan di balik kebencianmu banyak kebaikan yang banyak. Oleh karena seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu kebahagiaannya pada wanita tersebut atau pada wanita yang lain. Dia tolak ya sudah, dia kan sudah berusaha. Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah sesuai dengan prosedur, kita sudah berusaha, kita melamar, tahu-tahu dia batalkan tanpa alasan yang jelas, pasti ada alasannya, cuma mungkin dia tidak mau menyampaikan. Mungkin ada laki-laki lebih tampan,
Mungkin laki-laki lebih kaya ya. Ya, yang antum datang ngelamar pakai sepeda, yang satunya ngelamar pakai mobil ya. Zaman sekarang sudah tidak ada cinta buta. Wanita bisa bedakan antara sepeda dengan mobil. Ya sudah, yakinlah bahwasanya alhamdulillah antum tidak dapat mertua yang matre ya. Intinya husnudzon kepada Allah. Dan sekarang mulailah pemburuan yang baru ya. Cari lagi akhwat yang lain, masih banyak bunga-bunga yang bertebaran. Lebih banyak bunga-bunga daripada kambing-kambing ya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika suami saya tahun ini sedang menyusun skripsi, tetapi untuk menyusunnya suami minta bantuan temannya untuk dibuatkan, tapi semua datanya dari suami saya. Enggak, kalau maksudnya dibantu itu dalam sisi layout misalnya, atau penataan itu enggak ada masalah. Tapi kalau itu berkaitan dengan ilmiahnya, maka ini tidak boleh, ini penipuan. Kecuali suami belajar sama dia. Ini bagaimana kira-kira, dia belajar enggak ada masalah. Tapi kalau dia nyusun, kemudian ilmiahnya dia yang nyusun, itu enggak boleh, namanya penipuan. Sehingga ijazah tersebut ijazah palsu kalau begitu. Ya. Nggak boleh. Tapi kalau yang itu maksudnya layoutnya misalnya atau mungkin tata bahasanya atau yang lainnya. Tapi kalau ilmiahnya, kesimpulannya teman yang ambil, kemudian kalau diskusi nggak ada masalah. Kita boleh diskusi sama orang. Tapi jangan sampai teman yang nulis. Kita yang nulis diskusi, nggak ada masalah. Saya seorang mu'allaf, akhwat. Saat wudu saya membaca niat memakai bahasa Indonesia. Apakah itu menjadi masalah? Dan setelah wudu saya tidak pernah membaca doa setelah wudu. Apakah wudu saya sah? Tidak usah niat dengan bahasa apapun. Niat berwudu dalam hati. Dalam hati saya sudah niat berwudu. Tidak perlu diucapkan. Ya. Karena Nabi SAW tidak pernah mengucapkan niat wudu. Nabi tidak pernah berkata nawaitu al-wudu'a. Ya, aku berniat wudu. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, padahal begitu banyak ratusan hadis tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak pernah diriwayatkan oleh para sahabat ketika mereka hendak berwudu mereka mengatakan aku berniat untuk wudu. Jadi anti muallaf ya, yang baru masuk Islam tidak perlu melafalkan niat berwudu dalam hati. Kita sudah niat berwudu maka sudah sah. Adapun baca doa setelah wudu maka tidak dibaca juga tidak mengapa, sambil sedikit-sedikit anti belajar bagaimana cara doa setelah berwudu, tapi hukumnya sunnah. Sunnah itu maksudnya tidak wajib. Seandainya tidak dilakukan juga tidak mengapa. Semoga Allah ya memperkokoh iman anti, dan anti jangan lupa untuk terus belajar tentang Islam yang begitu indahnya. Dan mencari keberkahan kepada Nabi, apakah tidak menganggap kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ya, ini Allah ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mulia. Oleh karenanya Nabi tidak pernah mengajarkan para sahabat untuk menyembah Nabi SAW, dan Nabi sangat benci untuk disembah. Dan oleh karena dalam banyak hadis Nabi ingatkan akan hal tersebut. Bahkan kata Anas bin Malik, "Ma kana ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabat adalah Nabi SAW. Lebih mereka cintai daripada orang tua mereka, daripada anak mereka, daripada diri mereka sendiri. Tetapi kalau mereka melihat Nabi datang, mereka tidak berdiri menghormati Nabi, karena mereka tahu Nabi tidak suka digitukan. Ya, oleh karenanya kalau anti belajar masalah kitab tauhid, anti akan tahu bahwasanya betapa Nabi sangat tidak suka disamakan dengan Allah. Ada seorang pernah berkata, "Masya Allah wa syi'ta," karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW, "Aja'altahu lillahi niddan?" Apa kau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nabi SAW sama sekali tidak pernah mengajarkan untuk beribadah kepada beliau alaihi wasallam. Adapun mengenai keberkahan ini sebagai mukjizat, sebagai bukti dia adalah seorang nabi. Makanya Nabi punya mukjizat-mukjizat yang lain, tapi mukjizat tersebut tidak mengharuskan dia disembah. Contoh Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat. Ya, dia bisa membuat patung burung, kemudian dia tiupkan burung tersebut terbang. Dia bisa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit baros, ya, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati bisa dihidupkan. Tapi itu tidak menjadikan Nabi Isa untuk disembah. Nah, orang-orang Nasara tatkala melihat ini mukjizat luar biasa, mengangkat beliau seperti Tuhan.
Padahal beliau bukan Tuhan. Mukjizat itu sebagai bukti dia seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Makanya dia sujud kepada Allah. Dalam Injil pun disebutkan Nabi Isa sujud, Nabi Isa salat, Nabi Isa berdoa. Nah, kalau dia Tuhan, ngapain dia sujud? Sujud kepada siapa? Masa Tuhan sujud? Masa Tuhan beribadah? Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Kalau Tuhan minta, terus siapa yang diminta kalau Tuhannya minta? Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mukjizat yang dimiliki seorang nabi bukan menunjukkan dia Tuhan. Tetapi dia adalah seorang nabi karena mukjizat tersebut bukti dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat banyak, di antaranya berkah tubuhnya, di antaranya ludahnya bisa menyembuhkan orang sakit, di antara rambutnya bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi Nabi mengajarkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada pendapat yang mengatakan jika sudah mandi besar, mandi wajib tidak perlu wudu lagi, bisa langsung salat. Itu benar, sudah sering kita jelaskan. Kalau orang mandi junub, mandi besar, bukan mandi biasa, mandi junub, dia lagi janabah, kemudian dia mandi junub, mandinya sah, maka dia langsung bisa salat. Adapun kalau mandi biasa tidak boleh, harus berwudu lagi. Karena di antara syarat wudu adalah tertib, atau rukun wudu adalah tertib. Tertib itu harus dari tangan, kemudian wajah, kemudian tangan, kemudian rambut, baru kepala, baru kaki. Itu harus tertib, enggak boleh dibolak-balik. Sementara kalau kita mandi, memang badan kita semuanya basah, lebih daripada anggota tubuh. Cuma dia tidak ada tertibnya. Dan di antara rukun wudu adalah apa? Tertib. Bagaimana kondisi apabila kita setelah berwudu selalu ingin kentut melulu? Apakah boleh kita tahan karena terkadang setelah diulang wudu pun masih ingin kentut lagi? Ya udah ulang kentut lagi, ulang lagi. Tapi kalau memang itu pembawaan, wallahu a'lam bishawab, mungkin ditahan tatkala menjelang salat enggak ada masalah ya. Tapi kalau ternyata memang kebelet ya kentut aja enggak apa. Wudu lagi, kentut lagi, wudu lagi enggak apa sampai enggak ingin lagi ya. Ya sampai enggak ingin lagi. Bolehkah berwudu dalam keadaan telanjang? Boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan datang bagaimana boleh mandi janabah dalam kondisi telanjang boleh. Padahal mandi janabah juga bersuci ya. Sama wudu juga apa bersuci. Mandi janabah bahkan mengangkat hadas besar itu boleh dalam kondisi tidak berpakaian, apalagi hanya wudu yang mengangkat hadas kecil, maka boleh juga dalam kondisi tidak berpakaian. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.